Nah, artinya, Pak Nyarwi kalau kita melihat di situ, partai politik gagal, memunculkan tokoh-tokoh yang bisa menjadi top of mind, bagi masyarakat dan kemudian selebriti sendiri ini punya popularitas tersendiri, apakah kemudian rekam jejak, kemudian kualitas pengalaman di dunia politik ini sudah tidak penting lagi sekarang? Kenapa, partai politik ini kemudian, dengan mudah begitu ya, menyodorkan nama-nama selebriti ini tadi, artis-artis untuk maju ke pilkada? Saya kira begini, ini juga menandakan kesulitan partai politik gitu ya, untuk bukan hanya kaderisasi yang baik untuk menghasilkan atau menyeleksi tokoh-tokoh pemimpin, tetapi untuk menjadikan mereka sebagai apa, superstar dalam panggung politik elektoral. Nah, selebriti itu sebelumnya sudah banyak yang sebagai superstar gitu loh, Mhm. tinggal dia migrasi aja dari Mmm, panggung yang lamanya misalnya entertainment dan mhm, lain-lain, ke masuk panggung politik elektoral. mhm, Nah, saya lihat kaderisasi partai politik tidak sampai ke sana. mhm. Ya rata-rata baru sebatas, katakanlah ya pengembangan skill, kemampuan, pengetahuan, ideologi dan lain-lain. Itu satu. Terus yang kedua, ya Uwais ya, dalam, apa, budaya politik elektoral masyarakat dan dalam budaya politik elit kita, itu kalau kita lihat belakangan seiring dengan perkembangan sosial media dan lain-lain, itu kalau di banyak literatur disebut dengan mengalami political dumbing down. Apa itu? Diskursus dan wacana politik yang, bergerak ke hal yang remeh-temeh. Jadi Mmm, kalau bukan narasi yang besar-besar itu nggak masuk dan nggak bakalan menarik. Tapi kalau mmm, hal yang kecil, yang remeh gitu, nah itu bisa jadi perhatian kan gitu. oke, Nah sering kali itu yang terjadi gitu, nah makanya selebriti punya ruang gitu ya. mhm, Dan yang ketiga gitu, budaya komunikasi politik kita dan marketing politik tentunya itu luar biasa mengarah ke, audiovisual dibandingkan tekstual. mmm, Jadi orang itu nggak bakalan lihat tuh teks apa yang mungkin substansi yang mau dipidatokan atau isi visi gagasan dari apa, para mhm. tokoh, para elit gitu Jadi ya. yang penting Tetapi karismanya ya itu ketika secara visual. menyampaikan? Betul betul, Mhm, secara visual itu. Nah, belum lagi ditambah munculnya gelombang influencer. Yang influencer itu sebenarnya juga selebriti juga di sana gitu loh. Nah, ini juga kemudian orang itu gitu lebih tertarik gitu ya dengan algoritma yang ada saya lihat itu pada viralitas dan apa yang dibicarakan banyak orang. Nah, di sana mmm, selebriti seringkali lebih banyak nongol duluan betul, dibandingkan politisi kan gitu. mhm, Nah, ini yang saya kira menjadi kendala-kendala ya bagi partai-partai politik gitu ya, bagi politisi-politisi gitu ya, yang pengen membicarakan hal yang serius tentang bangsa ini dan lain-lain, seringkali kesulitan. Kita lihat saja ya, misalnya contoh ya, Pak Prabowo ya, Pak Prabowo itu 2024 sesungguhnya pilpres itu sudah mengarah ke selebriti juga. Apa yang saya maksudkan di sini misalnya ya, 2019 yang lalu itu kan saya lihat Pak Prabowo, apa, performanya sangat serius ya, pidato dan seterusnya. Tapi begitu misalnya performa joget, gemoy dan seterusnya, lebih itu dapat populer segmen ya, apa? respons Ya yang betul positif dari betul. masyarakat, ya, Iya, contohnya itu contohnya saja. Jadi mhm, politisi pun mengalami celebrification di sana gitu loh, mhm, mengadaptasi kode-kode dan, budaya selebriti dan itu menjadi standar atau mhm, norma. baik, Jadi, makanya beberapa kali kan, seringkali kan kalau di masa-masa dulu politisi tidak peduli ya dengan performa, dia mau ngapain, mau ini, dia tidak peduli mau apakah mau diambil gambarnya, ada timnya atau dia nggak peduli. Tapi belakangan itu kan menjadi kebutuhan kan gitu, mhm, betul, seringkali juga memunculkan sinisme juga kan gitu. mhm, Ini, apa, kerja beneran atau hanya, katakanlah pertunjukan untuk supaya apa, menarik dan meraih simpati. ya. Nah, contohnya di beberapa medsos itu Pak Jokowi kan juga sering kali kan dikritik kayak gitu contohnya begitu. Ya, baik.